Kita puji syukur dalam acara ini bisa bertemu. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, yang kami hormati perwakilan dari orang tua siswa yang sudah hadir dalam kesempatan ini, dan anak-anak kami perwakilan seluruh siswa di SMA Negeri 1 Lausaha. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran yang telah kami ikuti di pendidikan guru penggerak, dan ini adalah salah satu tugas yang harus kami siapkan untuk mengakhiri kegiatan di program guru penggerak. Diharapkan dalam kegiatan ini kita melakukan berupa pemetaan tentang sumber daya yang ada di sekolah kita. Biar saya coba presentasikan Bapak Ibu materinya dulu sebelum kita melakukan pemetaan. Nanti setelah pertemuan ini ada kegiatan-kegiatan lanjutan mungkin 2 atau 3 kali lagi, tapi dalam kelompok yang lebih kecil. Jadi materi kami dalam modul yang terakhir itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini judulnya di atas. Nah, dalam beberapa teori, ya, beberapa teori yang ada di dunia ini dalam hal pengembangan sebuah komunitas, mengembangkan sekolah, mengembangkan organisasi, ada 2 pendekatan yang biasa digunakan. Selama ini sering digunakan pendekatan berbasis kekurangan atau sering disebut deficit based approach. Artinya untuk mengembangkan sebuah atau untuk melakukan sesuatu hal itu sering kita melihat apa yang tidak ada sama kita. Kita mau melakukan ini, ya, tapi tidak ada ini. Maka dengan jawaban tidak ada ini, otomatis kemudian apa yang kita lakukan tidak jadi. Jadi itu pendekatan berbasis kekurangan. Misalnya kita mau melaksanakan misalnya Pak Tarigan misalnya, ya, guru penjas. Dia punya kegiatan pelajaran mengenai renang. Lalu di sekolah kita tidak ada kolam renang. Maka karena tidak ada kolam renang, ya sudah, tidak perlu dilaksanakan. Itu pendekatan berbasis kekurangan. Nah, kalau pendekatan berbasis aset, ya, berbasis kelebihan, asset based approach, ini sedang dikembangkan saat ini di komunitas, di sekolah-sekolah di dunia. Ini teori yang baru melawan teori yang di atas tadi, kekurangan. Kalau dia berpikir aset, dia akan berpikir saya mau melaksanakan kegiatan olahraga, tapi apa aset yang ada di sekitar kita? Ada aset, nanti pembagian aset ini. Aset ini ada aset biotik, ada aset abiotik, aset hidup dan aset tidak hidup. Kemudian kita coba lihat nanti. Ini aset hidup dan aset biotik. Kembali kita ke atas. Kalau dia berbicara aset, aset itu sebenarnya ada 7 menurut Grant dan Hayes. Ada 7 modal aset atau sumber daya yang dimiliki komunitas sebenarnya. Ada modal manusia, ada orang-orang di dalamnya. Ada modal sosial, ada modal atau aset politik, ada modal agama, ada modal lingkungan alam, ada modal fisik, ada modal finansial. Ya, itu setiap komunitas memiliki ini, aset ini. Tapi tinggal kita menggali modal manusia, modal guru-guru di sekolah kita apa saja sumber dayanya. Ada yang sertifikasi beberapa orang, itu kekuatan kita, sumber daya kita. Ada modal sosial, ya, bagaimana kehidupan sosial di masyarakat ini yang bisa mendukung tidak berkembangnya masalah narkoba. Coba ya. Baik, kembali kita misalnya ke kasus misalnya Pak Tarika tadi. Ada materi pembelajaran renang.
Lalu tadi kalau Davis berpikir kekurangan, tidak ada kolam renang di sekolah, ya udah nggak usah kita laksanakan renang. Tapi coba kita petakan aset lingkungan alam. Salah satu aset lingkungan alam. Kita lihat lingkungan kita di sekitar SMA 1 Lausa itu ada sungai, ada laut, ya kan? Masih bisa dijangkau. Ya. Nah, orang yang berpikir aset, kita manfaatkan, dia akan berpikir, Pak, tadi kan, oh ada aset lain. Kalau nggak ada, Kolam renang di belakang, Pak. ya, nggak ada kolam renang di sekolah. Kita lihat di sekeliling, oh ada kolam renang di desa. Iya. Maka Ada berenang tanpa air. ketika kita melihat asetnya, kita melihat aset, itulah yang Pak bilang Pak Target. Padahal saya nggak tahu kan, tapi ketika kita kumpul, rupanya memang ada bisa pelatihan renang di kolam renang di belakang. Mungkin resiko kalau di laut lebih tinggi, tapi resiko di Hindia Belata lebih ringan. Jadi yang berpikir aset setelah dipetakan modal lingkungan alam, alam kita ada banyak buah-buahan, alam kita ada gunung, alam kita ada lautan dan lain sebagainya. Jadi petani kan akan melihat apa aset untuk pembelajaran ini, apa aset. Oh ada aset lingkungan, ada kolam renang di sana. Dan aset sosialnya komunikasi SMA 1 dengan pihak desa Hindia Belata bagus. Itu aset sosial. Maka dengan seperti itu maka kegiatan pembelajaran yang direncanakan Petaniga misalnya untuk praktek belajar renang akan berhasil praktek renang untuk siswa-siswa. Jadi itulah yang membedakan tadi antara berpikir kekurangan dan berpikir kelebihan, ya. Jadi ada dua perbedaan berpikir kekurangan dan berpikir kelebihan ini. Kita coba lihat di sini di slide di atas. Apa perbedaan kedua teori ini? Slide show, ya. Oke. Orang yang berpikir kekurangan, ini yang terjadi. Dia akan berpikir fokus pada masalah. Yang dipikirkan ini masalahnya. Masalahnya kurang ini. Nggak jalan apa yang dipikirkan guru itu tentang pembelajarannya, program sekolah itu nggak akan jalan karena dia pikir kurang. Nggak ada, ya sudah. Jangan kita laksanakan. Defisit aset lagi berkutat pada masalah utama. Kemudian yang dilakukannya lagi mengidentifikasi, ada mana hal dia mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Hanya ada kekurangan, ada mana kekurangan, ada kekurangan. Lalu bertanya apa yang kurang. Keempat, fokus mencari bantuan atau sponsor. Kalau dia tahu dia sponsor, nah kalau 1 tahun lagi nggak ada sponsor, ya sudah nggak jadi juga program itu. Kalau nggak dapat bantuan dari pemerintah pusat, ya udah gantung begitu saja. Nggak ada perkembangan sekolah, nggak ada perkembangan komunitas. Kalau banyak merancang program atau proyek, terancang kabar bila kedadena, terancang. Terakhir mengatur kelompok yang akan melaksanakan proyek. Coba untuk aset berpikir secara aset, pengembangan komunitas berpikir aset, berpikir sumber daya, berpikir kekuatan. Dia fokus pada aset. Lalu hanya mana kelebihan apa aja sumber daya yang ada di sekolah. Manusia, SMA 1 Lausa, guru sertifikasi sekian banyak. Guru-gurunya semua S1. Kalau ada S2-nya berapa orang? Lalu apa sumber daya lagi yang dimiliki secara manusia? Murid-muridnya. Sumber dayanya lagi murid-murid. Itu manusia. Ya. Sumber daya apa lagi? Sumber daya sosial. Kemudian membayangkan masa depan. Berpikir aset itu membayangkan masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Tahun depan kami akan mengharapkan lulusan kami lebih kreatif dari tahun sebelumnya. Kreativitas ini kan luas ya. Lulusan kami ini ke depan harus mampu memiliki kreativitas dalam bidang seni. Itu yang dibayangkan ya. Apa masa depan? Lulusan kami di SMA 1 ini ke depan harus kreatif dalam bidang olahraga. Rencana kami tahun depan di SMA 1 Lausa ini minimal ada yang mengikuti OSN, Olimpiade Sains Nasional atau pekan olahraga nasional
minimal sampai di tingkat provinsi tahun depan. Itu yang dibayarkannya. Ya, itu yang berpikir aset. Kemudian apa lagi perbedaan antara defisit dan berpikir aset ini? Berpikir tentang kesuksesan dan yang telah diraih dan kekuatan mencapai sukses tersebut. Begini, misalnya tahun lalu kita mendapatkan juara 1 paduan suara di tingkat kecamatan. Contoh ya, dia akan berpikir, kenapa bisa kami juara 1 tahun lalu itu? Apa yang kami punya saat itu? Oh, kami punya apa? Apa namanya? Pelatih paduan suara yang bagus. Nah itu berpikir aset, dia akan berpikir kenapa bisa dicapai itu. Jadi untuk tahun depan dia ingin itu dicapai lebih sukses lagi dari yang dicapai tahun lalu. Mengorganisir kekuatan aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Intinya Bapak Ibu, rata-rata sekarang organisasi komunitas meninggalkan pendekatan pengembangan organisasi, pengembangan sekolah atau apapun itu yang berbasis kekurangan. Dalam keluarga juga seperti itu saya rasa. Menurut saya ya, setelah belajar ini di program-program dalam keluarga juga kita bisa menerapkan ini. Jangan karena kita tidak memiliki sesuatu maka tidak bisa kita mewujudkan. Ya, banyak cara. Ya. Di gereja juga berpikir aset bisa kita terapkan. Nah, jadi ini dia perbedaannya Bapak Ibu. Nah, maka inilah yang menurut Green dan Helms tahun 2016 itu modal sumber daya yang dimiliki semua komunitas. Harapan nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak Ibu kita akan membedah ini. Saya nanti minta beberapa kita bagi dalam beberapa kelompok untuk mempresentasikan ini. Artinya ada yang memetakan, ya kita melakukan pemetaan apa saja modal manusia di sekolah kita ini. Apa modal sosial, modal politik. Misalnya modal politik, kita ini punya modal politik sebenarnya. Kelas 3 kita itu punya hak politik dalam memilih. Jadi kalau ada anggota DPR mau maju, ada bupati mau maju kepala daerah, kita bargaining ke mereka, itu modal politik kita. Bapak akan bangun apa di sekolah kami ini? Nanti murid-murid bisa mendukung Bapak sebagai calon. Apa yang bisa Bapak berikan? Itu modal kita. Ya, modal kita. Secara politik, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya ini, kalau tujuan kita ini di sekolah, menciptakan lulusan yang religius. Ini modal kita, modal agama. Karena di sekeliling kita ini, tidak ada yang anti agama. Bahkan, kalau dibandingkan dengan kota, dengan di daerah-daerah ini, lebih patuh anak-anak kita ini dalam hal beragama. Jadi mencapai lulusan yang religius itu lebih bisa berhasil di daerah kita ini. Karena modal modal fisik. Nah, kalau modal fisik kita petakan lagi. Ada sama kita gedung sekian banyak, ya. Ada sama contoh ya. Kita mau penerima siswa baru ini Bapak Ibu, kuota kita sebanyak berapa? 200 lebih ya? 216. Maka kalau setelah kita tahu berapa rombel kita, berapa ruangan yang kosong, maka kita bisa berpikir, ini bisa kita terima sekian banyak. Kalau kuota kita itu 216, menurut saya nggak bisa kita terima semua 216 karena kita lihat sumber daya gedung 5, kalau 30 kali 5 berapa? 150. Yang kosong kelas 1 itu kan ada berisi semua 2, 3 kan, yang kosong tinggal 5 kelas, 5 kali 3 aja 150 atau 35 ya? 36. Jadi pasti tidak bisa dicapai, tidak bisa kita ambil semua. Jadi karena kita sudah memetakan. Tapi kalau nggak dipetakan, kan bisa nggak jelas. Kita bilang aja, udah masukkan aja 216. Padahal kita belum petakan bagaimana aset kita, bagaimana keberadaan gedung kita. Modal finansial. Kalau modal finansial ini bukan urusan kita lagi ya, urusan pemerintah. Apa modal finansial kita? Ada bos kita, ada bos
apalagi afirmasi apa segala macam dan sebagainya. Jadi itu nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak Ibu, kita coba identifikasi modal-modal sosial ini. Kita terlibat semua dan kami juga ditugaskan untuk mengambil dokumentasi nanti identifikasi 7 modal utama di SMA Negeri 1 Rosa. Pertama, modal sosial, modal politik, apa saja, modal lingkungan alam, modal fisik, modal agama budaya, modal finansial dan keuangan, dan modal manusia. Siap. Barangkali untuk mengakhiri kegiatan ini 5 menit saja Bapak Ibu. Mari kita lihat cuplikan video ini supaya lebih dekat pemahaman kita tentang berpikir aset dan berpikir defisit. 5 menit videonya Bapak Ibu. Ini sebuah kegiatan di sekolah. Yang tadi ada video ini pengenalan. Sesi konsumsi mana? Bentar ya, tenang Bapak ya. Wahur ya. Salam Pancasila. Dari video ini kita saksikan perbedaan berpikir aset. Yang pertama ini adalah berpikir defisit, berpikir keuangan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini. Tentunya sebentar lagi kita akan melaksanakan acara kajian di sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, para murid akan bertanya kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya dengan barang-barang minimal kita ada kebiasaan sekolah dan itu harus kita harus kuat dan itu belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya kalau seperti itu kan sih Bu, tidak bisa mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan mungkin kita harus melakukan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu di perpisahan tahun ini kita tidak mengadakan perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dari perusahaan atau ada dana bos yang bisa tidak mengadakan acara Jadi itu akan kegiatannya. Namanya kekurangan. Berpikir aset. Salam Pancasila. Baik ini Bapak Ibu, itu tadi cuplikan video membandingkan antara berpikir defisit dan berpikir aset. Kesimpulannya, berpikir aset kegiatan perpisahan yang utama berpikir defisit, memikirkan kekurangan, kurang ini, maka kemudian akhirnya acara perpisahan sekolah tersebut tidak dilaksanakan pada tahun itu.
Berpikir aset semua menyumbangkan saran. Ada ini, dipikir sampai balon tahun lalu. Aset itu. Aset sekolah kita pakai balon yang tahun lalu. Jadi nggak jadi kendala. Mereka udah memetakan ada balon kita di sekolah yang tahun lalu. Kita manfaatkan lagi. Ini hanya contoh ya hanya sebuah contoh. Tadi untuk rumbai-rumbai rambut di kepala siswa yang tali-talian ada daun. Berarti aset lingkungan alam. Dapat daun-daun di sekeliling sekolah. Ya, mungkin dia sederhana, tapi kan yang diharapkan kepala sekolahnya tadi pokoknya terlaksana dan berkesan di hati anak-anak tentang perpisahan mereka setelah 6 tahun. Ini tadi di konteks SD ini ya. Setelah 6 tahun anak-anak belajar di SD tersebut. Barangkali Bu itulah yang bisa kita presentasikan saat ini. Kalau ada diskusi kita, ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi 1-2 penanya saja, singkat-singkat saja, mengingat waktu kita juga Bapak Ibu. Nanti setelah diskusi ini, besok kita jadwalkan atau 2 hari lagi kita jadwalkan untuk memetakan aset-aset tadi. Memetakan aset-aset tadi khususnya di sekolah kita. Baik, untuk pertanyaan pertama kami silakan Pak Sugiyah. Silakan Pak Sugiyah. Baik, terima kasih Pak Harawat sudah tampil pada hari ini. Saya akan berkesan dengan materi hari ini. Ini bukan pertanyaan tetapi harapan. Ya, harapan kalau saya pribadi selalu ketika sesuatu dikerjakan apa outputnya nanti, bagaimana realisasinya kan gitu ya. Harapan saya kemudian tidak ada Bapak Pasola dan juga Bapak Ibu PKS. Realisasinya nanti ke depan harapan saya ini juga semacam keinginan ya. Untuk memetakan itu semuanya perlu kita ada pertemuan secara rutin, bukan hanya sebatas workshop ini saja. Tapi harapan saya mungkin pengalaman saya di sekolah yang lama gitu ya. Setiap hari Senin itu 1 jam pelajaran itu rapat guru untuk evaluasi apa kegiatan yang sudah berlaku, lalu apa kira-kira ke depannya yang akan kita lakukan. Nah, itu tadi bisa kita realisasikan mengenai mindset kita di ASEP atau di yang lama tadi, begitu kekurangan atau defisit. Sebenarnya boleh juga kita gali sedikit kekurangan, tapi bukan karena kekurangan tidak ada kemajuan kan gitu ya. Karena kita harapkan dengan harapan kita yang besar ini, yang Negeri 1 Longsor ini, dengan SDM yang luar biasa saja ya, SDM itu luar biasa dibandingkan sekolah-sekolah lain. SDM di Negeri 1 Longsor jauh lebih hebat. Ya, pengalaman kita dengan sekolah-sekolah lain. Maka kedepannya SMA ini bisa jauh lebih hebat, termasuk lulusannya siswa kita ini. Jadi kalau bisa nanti bukan hanya sebatas karena saya khawatir ada kegiatan propaganda seperti ini udah selesai di sini gitu ya. Tetapi nanti kedepannya bagaimana? Kita kalau nggak bisa pun setiap Senin tak sekali 2 minggu. Sekali 2 minggu dari Senin atau di hari Sabtu pun boleh sebenarnya. Kita kerjasama untuk rapat sekitar 30 menit. 30 menit paling lama 1 jam itu saja. Keinginan atau saran dari saya mengenai program ini Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk apresiasi dengan presentasi saya siang ini. Saya melihat ada bermanfaat ya dengan Bapak Asugian, mungkin dengan Bapak Ibu guru yang lain terkait untuk kegiatan selanjutnya nanti tentu menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Baik, kita jadwalkan untuk pertemuan berikutnya. Kita pelan-pelan saja ini. Ada 7 aset tadi ini, mengidentifikasi aset di sekolah. Kita buat 2 kali pertemuan aja. Untuk pertemuan 1 nanti, 2 hari lagi, kita bahas aset yang kita identifikasi aset manusia, sosial, politik, agama, dan budaya. 2 hari setelah itu nanti Bapak Ibu, kita nanti identifikasi apa saja aset lingkungan alam, modal, dan finansial. Ya, artinya bisa selesai ini dalam 1 minggu ini. Jadi itu saja untuk presentasi kami siang hari ini. Atas kehadiran Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga buat Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kami ini dalam program Guru Penggerak, dan kami berharap dukungan Bapak Kepala Sekolah untuk pertemuan 2 kali lagi.
ya untuk Bapak Ibu Guru dan lain. Terima kasih dan saya sapa kita kembali. Atau ada yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan? Silakan Pak Kepala Sekolah, ada yang sampaikan Pak Kepala Sekolah. Nah begini sebenarnya menurut saya kalau dilihat dari program kementerian itu sangat bagus program guru penggerak ini dan ada juga sekolah penggerak. Hanya saja dari pemantauan saya kita memang ada niat untuk melakukan hal seperti ini. Contoh tadi praktek olahraga. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dulu kepada guru olahraga. Karena sekolah kita tidak ada kolam renang, anak-anak boleh diajak dilatih berenang entah di sungai ataupun di laut. Cuma hal berikut yang masih saya ragukan dengan kita semua, hampir semua ini kita memang banyak kesibukan di luar, ya banyak kesibukan di luar. Namun ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalnya jurusan kita sesuai dengan apa yang telah saya berikan misalnya tambahan tugas, maunya jangan menunggu perintah dari kepala sekolah, maunya dilaksanakan sendiri. Ya, tinggal minta petunjuk bagaimana ini Pak, bagaimana ini Pak Kepala. Saya mau seperti ini. Contoh masalah kebersihan. Ya, ini saya berharap bahwa ini tidak mesti saya ingatkan. Itu gunanya kita memantau pendidik, ya, melihat mana-mana yang belum beres. Kemudian, contoh berikut. Misalnya kegiatan yang berkaitan dengan ekstra, ya, seni budaya, ya, sanggar, ini termasuk sanggar, maunya itu juga tanpa saya perintahkan, ini yang bersangkutan langsung bergerak, jangan hanya sampaikan ke WA bahwa sore ini kita kegiatan, namun yang bersangkutan tidak datang. Artinya lah Bapak Ibu, mari kita membuka kesadaran masing-masing dalam melaksanakan tugas, terutama kegiatan mengajar di dalam kelas. Ya, besar harapan saya bahwa dengan sudah ada guru penggerak di sekolah kita, ya mari kita tunjukkan bahwa kita di sini sudah guru profesional. Nah ini kita bandingkan pun dari sekolah lain yang banyak guru-guru yang sudah sertifikasi khusus di Kecamatan Lausa ini adalah yang bisa diandalkan adalah guru SMA Negeri 1 Lausa. Dan besar harapan saya kepada seluruh Bapak guru agar ke depan mari kita ikuti petunjuk yang telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan. Ya, jadi sekian dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas arahannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru bisa melaksanakannya. Sebagai informasi lanjutan bahwa barusan saya dapat kabar Pak Asugian juga sudah lulus seleksi guru penggerak dan akan menjadi peserta di bulan berapa Pak? Agustus mulai. Bulan Agustus mulai. Selamat Pak Asugian. Kita akan berkolaborasi nanti di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya sapa kita kembali dalam bahasa Nias. Yahobu. Horas. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Terima kasih kembali kami ucapkan untuk kehadirannya dalam pertemuan kita kali ini, menindaklanjuti sosialisasi tentang pemimpin dalam pengelolaan aset yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Hari ini kita akan mencoba mengidentifikasi aset-aset yang terdapat di sekolah kita ini. Jadi untuk hari ini kita akan petakan 4 jenis aset. Untuk pertemuan berikutnya nanti tinggal 3 jenis lagi. Untuk hari ini aset yang akan kita identifikasi antara lain aset manusia, aset sosial, aset budaya dan agama, kemudian aset politik. Nah, jadi
Silakan Bapak Ibu, sudah kami siapkan kertas plano dan spidol supaya kita urung rembuk menyampaikan pendapat dalam kelompok masing-masing apa yang menjadi aset di setiap jenis aset tersebut. Apa saja rinciannya. Nanti setelah ditemukan, diidentifikasi, kami harapkan ada persentase dari masing-masing kelompok kepada kita mengenai aset-aset yang terdapat di sekolah ini. Nanti kita bahas bersama-sama. Barangkali begitu petunjuk pelaksanaannya. Kalau ada yang mau didiskusikan sebelum kita mulai, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Di sini, Pak. Ya, silakan Pak. Itu minimal beberapa aset yang kami bahas. Oh ya. Di sini kami ada aset budaya dan agama. Iya Pak. Baik, langsung kami tanggapi ya. Untuk jumlah berapa aset yang akan ditemukan terserah berapa banyak yang memang ada di sekolah kita, ya, sesuai dengan jenis aset berapa saja, tidak ada angka minimal ya. Jadi itu aja Pak. Baik, sekarang kita akan kembalikan ke kelompok. Silakan dikerjakan Bapak Ibu aset yang terdapat di asapkan. Ini masih kosong kelompok aset apa ini? Aset budaya ya. Apanya beda-beda? Pak, politik apa ini Pak? Ya, nanti ya. Ada Politik apa nih Pak? Aset apa? Politik apa nih Pak? Oke, aset politik. Jadi kan kami sedikit berbagi mengenai aset politik. Yang lain silakan dikerjakan ya. Kami hanya ada aset politik. Tenaga. Jadi aset politik ini seperti apa kekuatan politik yang kita miliki di sekolah. Kemarin sudah saya cuma kasih gambaran. Ya. Misalnya kita di sekolah ini ya, ada apa namanya? Ada hubungan misalnya kerjasama yang baik dengan orang-orang yang duduk di legislatif. Berarti itu sudah kekuatan politik kita. Ya, kemudian misalnya Pak Kepala Sekolah lah, punya hubungan yang baik dengan kepala daerah di Kabupaten Selatan atau di Provinsi Sumatera Utara. Itu sudah termasuk aset politik. Jadi misalnya di situ dicatat hubungan yang baik antara kepala sekolah dengan apa namanya? Ya, hubungan yang dimiliki pimpinan sekolah dengan para politisi. Hubungan yang baik yang dengan anggota apa namanya? Dengan para politisi ya. Provinsi. Kalau kita kasih aset OSIS Kompas tadi kemarin kan legislatif provinsi itu bagian pendidikan itu. Kita waktunya sangat terbatas ya Bapak Ibu. Hanya sekitar 10 menit ya. Nanti presentasi masing-masing kelompok 5 menit lah. Ibadah. Anggota legislatif provinsi. Ya banyak benar tuh. Dan berarti asetnya aset Kalau boleh lah ngomongnya, jangan campur-campur bahasa daerah lah.
Kelompok. Dengan adanya relasi mereka kenapa? Membentuk satu kesatuan. Ada interaksi satu dengan yang lain. Organisasi sekolah. Aset sosial sudah. Sosial kita Pak. Manusia aset manusia. Kita di empat ada kan kerja. Hanya manusia. Pemerintah desa loh, menpon langsung bisa sekolah dengan otorita desa. Dia aset politik kita. Lalu kita kelompok deh. Beres. Dan bahas aset manusia. Aset manusia. Surat pelaku kalau masyarakatnya. Berarti pelakon kita Iya, hubungan. Bisa itu misalnya aset Saling tarik kembali, saling meyakinkan. Dia bekerjasama Iya. Masuk kalau udah ya aset. Sekarang udah S2 ya. Saya mengenai Aset. Tunggal ini, dua tunggal. Nurani. Udah lah, kan kemarin. Beda begitu ya. Ini kan Oh, saya kalau harus di dalam Bu. Bertelefon aku. Kalau sudah aset sekolah seperti Masih sekolah termasuk sosial ya. Misalnya Ya, saya coba lagi dalam apa ya pemahaman ya. Modal politik adalah sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tata demokratis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam politik sosial. 2. Sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Bagaimana kita berrelasi dengan orang-orang yang
memiliki kekuasaan dan kewajiban dan kebijakan agar sekolah kita ini bisa terperhatikan, dapat dibangun. Nggak ada kan dari masyarakat ada pemerintahan Malaysia. Oke, kita punya waktu 2 menit lagi Bapak Ibu. Setelah itu kita akan masing-masing akan presentasikan hasil diskusinya. Nanti di kelompok 2 sebagai orang tua siswa mewakili nanti untuk bisa mempresentasikan di depan. Ini orang tua siswa dan mungkin juga kita butuh nanti siswa juga mencoba mempresentasikan untuk perwakilan siswa. Baik, waktunya 30 detik lagi. Oke, sudah selesai. Untuk mengawali nanti kami harapkan kelompok aset manusia disusul dengan nanti aset sosial, disusul dengan aset politik dan diakhiri oleh identifikasi aset budaya dan agama. Percepat informasi. 15 detik lagi. Jadi wifi kita punya ini Divisi, masuk divisi. Aset fisik. Nanti yang presentasi dari siswa di sini ya. Atau ya bisa si Joshua ya. Hanya ya. Baik Bapak Ibu, selesai waktu kita untuk diskusi di kelompok. Sekarang kita akan memasuki sesi presentasi. Kami harapkan kepada kelompok yang mengidentifikasi aset manusia untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Yang kali kita saksikan hasil identifikasi oleh kelompok. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok yang akan mengidentifikasi aset manusia yang ada di SMA Negeri 1 Lausa ini. Bapak Ibu, di sini kelompok kami menyimpulkan ada beberapa aset yang terdapat di SMA Negeri 1 Lausa ini, yaitu guru-guru dan juga siswa-siswinya. Yang pertama, semua guru di SMA Negeri 1 ini lulusan S1 dan S2. Kemudian mengajar di kelas rata-rata S1 dan S2, sehingga potensinya luar biasa. Yang kedua, guru sertifikasi di SMA Negeri 1 Lausa ini sekitar 30%. Ya, 30%. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya tentunya. Yang ketiga, jumlah siswanya banyak, ya, jadi banyak sekali jumlah siswa di SMA Negeri 1 Lausa sekitar 400 lebih dibandingkan dengan siswa-siswi yang ada di sekolah lain. Yang berikutnya, siswa ini rata-rata siswa kita ini setiap tahunnya selalu ada yang mampu bersaing pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ya, bukti 3 tahun berturut-turut selalu ada siswa SMA Negeri 1 Lausa yang masuk lewat jalur undangan dan juga jalur ujian, ya, selalu ada walaupun 2 orang. Dan tahun ini ada 3 orang yang melamar yang ikut seleksi tes, mudah-mudahan 3 yang lolos nanti. Kemudian sekitar 75% guru-guru mampu menerapkan pembelajaran berbasis digital. Rata-rata guru itu termasuk itu menggunakan Classroom, ada platform Merdeka Mengajar, ada rapor pendidikan, dan juga Google Formular. Ya.
Yang paling dominan ini yang pernah kita lakukan di SMA 1 adalah pemanfaatan Google Classroom dan Google Formular, apalagi ketika terjadi pandemi kemarin ya. Kemudian kondisi fisik siswa kita itu sehat semua. Kemudian guru-guru aktif mengikuti pelatihan-pelatihan sekitar 30%. Mudah-mudahan nanti ke depannya 100% ya guru-guru kita ini aktif mengikuti pelatihan-pelatihan, bukan hanya menunggu tapi aktif mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan potensi atau kemampuan kita, kompetensi guru. Itu saja yang bisa kami simpulkan beberapa menit yang lalu. Mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan aset-aset ini sungguh-sungguh nanti bisa dimanfaatkan demi peningkatan mutu SMA Negeri 1 Lausan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok 1 yang membahas mengenai aset manusia. Bila mana ada yang ingin didiskusikan tentang hasil presentasi kelompok 1 ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian. Kalau ada yang mau didiskusikan mengenai presentasi mereka. Dari sini. Siap. Silakan. Oke Pak, silakan Pak Arif Pak. Ya. Jadi dari kelompok apa? Ya. Ya, aset sosial ya. Mewakili aset sosial. Tadi yang dipaparkan oleh Bapak Paraman bersama dengan siswa kita Belmania itu sudah hampir mantap semua. Artinya yang sudah kita miliki ya. Dan kita bisa berdiri karena ada nyawa, masih ada nyawa di belakang. Artinya untuk pendekatan lebih mantap lagi apa yang seharusnya yang kita miliki untuk artinya di setiap kelas biasanya. Jangan kan kita untuk mata pelajaran ini ya. Untuk peserta didik kadang kita sebagai guru hanya kita yang antusias karena kita tadi ada mono-mono yang diberi oleh Bapak Ibu guru ada S1 S2 ya. Yang sebenarnya di kelas itu juga ada juga siswa yang bisa kita andalkan dalam proses KBM. Karena kita sebagai guru kita hanya yang menjawab saja. Artinya soal kemanusiaan yang ada di dalam kelas itu masih ada siswa yang lebih paten lagi untuk kita mendapatkan jawaban yang lebih keren. Itu aja dari saya, artinya masih siswa juga ada sumber daya, kita manfaatkan juga sumber daya siswa. Baik Pak, kami bisa menangkap apa yang bisa disampaikan Pak Arif Pak. Kami tanggapi saja mungkin ya, karena ini bukan bentuk pertanyaan saya rasa. Yang singkat kita, tadi kan aset siswa, aset murid. Saya rasa di aset murid ini yang disampaikan Pak Arif Pak, bahwa murid-murid itu ada yang punya keahlian-keahlian dalam memajukan sekolah ini. Misalnya saja di bimbingan Pak Arif Pak sebagai ketua koordinator pramuka. Asetnya itu adalah ada kelas-kelas 12 itu yang punya skill dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, itu aset kita. Anak-anak yang sudah mahir di kepramukaan ini itu adalah aset kita. Kenapa aset? Untuk mengembangkan teman-temannya yang lain. Masih di sanggar Pak juga. Itu hanya di pramuka, belum lagi di sanggar. Murid-murid kita itu ada punya talenta di sanggar. Murid-murid kita ada yang punya talenta menyanyi bagus. Ini aset sekolah ketika ada lomba paduan suara. Ada murid-murid kita tapi ini belum diidentifikasi. Mudah-mudahan setelah ini kita coba identifikasi lagi lebih mendalam. Ada anak-anak kita itu yang jago musik, ya, yang jago bermusik, bergitar dan lain sebagainya. Jadi itu mudah-mudahan bisa nanti menjadi ditambahkan yang di kelompok aset manusia. Barangkali itu untuk aset manusia. Kita lanjutkan untuk aset sosial. Silakan presentasikan. Ayo.
Ya. Apa kamu urus dulu pun? Mana ya, Bu? Flak satunya. Itu selesai. Ese baru sudah bersih. Sudah saya pegang. Baik Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai kelompok yang membahas tentang mengidentifikasi aset sosial. Nah, di sini kami telah mencari beberapa aset yang berhubungan dengan sosial. Nah, ada 3, yaitu 1 organisasi sekolah. Di mana organisasi sekolah ini dibentuk untuk membangun hubungan yang erat antar siswa. Misalnya pada OSIS. Dari sini OSIS memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi di sekolah kita. Karena OSIS ini segala kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam sekolah dapat dilaksana dengan baik. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler. OSIS juga dapat membuat kegiatan tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi itu hubungannya. Kemudian pada bagian pramuka. Nah, pramuka ini memiliki hubungan yang paling erat dengan sikap yang saling menghargai sesama. Dan di sini pramuka ini memiliki sikap gotong royong untuk membangun kerjasama yang lebih erat lagi. Nah, jadi itulah salah satu ciri khas dari pramuka, memiliki sikap yang sangat tinggi dan loyalitas yang sangat tinggi untuk dijadikan sebagai organisasi yang sangat elit di sekolah kita. Kemudian pada bagian sanggar. Nah, di bagian sanggar ini pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, sanggar selalu muncul. Misalnya dalam kegiatan tari-tarian, mereka dapat menyelenggarakannya dengan baik. Itu adalah salah satu sikap hubungan yang saling memberikan sebuah motivasi untuk menyemangati sebuah kegiatan tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian 2, yaitu kegiatan kerohanian. Nah, di mana kegiatan kerohanian ini kami mendapatkan 2 aset sosial, yaitu ibadah pada akhir bulan. Nah, di sini ibadah pada akhir bulan ini memiliki hubungan yang terkait antara siswa dengan ketuhanan. Nah, ketika kita melakukan ibadah akhir bulan, itu membuktikan bahwa sekolah kita selalu memiliki sikap religius yang tinggi untuk menjalin hubungan antar siswa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian vokal group. Nah, di sini vokal group ini dapat kita selenggarakan di gereja-gereja lain dengan menampilkan alma mater sekolah kita agar banyak siswa-siswa yang ingin bersekolah di sekolah kita tersebut. Kemudian vokal group ini juga dapat mengeratkan hubungan kita terhadap siswa dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagian 3, pentas seni atau pertunjukan seni. Nah, di sini pertunjukan seni ini dapat berupa lomba, di mana lomba ini dapat membuat hubungan antara siswa menjadi erat. Misalnya pada lomba paduan suara, siswa memiliki hubungan yang sangat tinggi dan dapat membuat suara mereka merdu, dan mereka dapat menghasilkan sebuah hasil yang sangat baik. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu mengidentifikasi aset sosial. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi, karena pada dasarnya manusia seringkali melakukan kesalahan. Baik, itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya. Biasa.
Jadi budaya. Silakan seni apa? Agama dan budaya. Tapi kurang lebih kita garis bawahi tadi, aset sosial ini berhubungan dengan terkait dengan hubungan relasi antar manusia, antara sekolah dengan manusia di sekitar. Itu aset yang dimaksud dengan aset sosial. Silakan Pak Guru Politik. Baik, selamat pagi semua. Kami di sini pada kelompok 3 membahas tentang aset budaya dan agama. Yang pertama, pada aset budaya kami menemukan 3 aset, yaitu gendang, gong, tempat batu, dan baju adat. Yang dimana gendang beserta yang lainnya ini dilaksanakan pada kegiatan seperti ekstra dan seperti PGRI, Hardiknas, dan penyambutan tamu yang dilaksanakan melalui sanggar budaya di sekolah kita. Baik, kami akan lanjutkan. Di sekolah kita menemukan aset agama, ada 3 agama ya, yaitu Kristen, Protestan, Katolik, dan Islam. Di sini kita sudah melaksanakan ibadah akhir bulan ya. Kita melaksanakan setiap akhir bulan. Kemudian akhir bulan ini bukan hanya satu dua agama, tapi kita secara mayoritas Islam Indonesia Sulawesi melaksanakan yang namanya pada akhir bulan, baik itu Muslim, Katolik, dan Protestan. Kemudian melaksanakan ibadah Natal, ya, ibadah Natal atau Paskah. Kita sudah pernah melaksanakan yang sudah berjalan selama ini tahun-tahun yang sudah lalu. Kemudian khusus agama kita Muslim, mereka sering melaksanakan pembacaan Al-Quran. Jadi itulah aset budaya dan agama yang tersedia di sekolah kita SMA Negeri 1 Lamusa. Sampai di sini identifikasi aset budaya dan agama. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya Om. Oke. Terakhir mungkin akan dipresentasikan oleh identifikasi kelompok identifikasi aset politik. Silakan. Kalau lagi ke Bandar Khusus. Hemat. Identifikasi kami sekarang ini yaitu aset politik SMA Negeri 1 Lausa. Kami mendapatkan ada 5 bentuknya, yaitu adanya aset hubungan kepala sekolah dengan anggota legislatif, yang kedua hubungan kepala sekolah dengan kepala sekolah instansi lainnya, ketiga hubungan sekolah dengan pemerintah desa setempat, keempat adanya kerjasama sekolah dengan polsek atau koramil, dan terakhir hubungan yang baik dengan komite. Kelimanya ini memiliki aset-aset di mana yang pertama ini hubungan kepala sekolah dengan anggota legislatif ini maksudnya ini akan mempermudah sekolah dalam melaksanakan setiap program sekolah, misalnya memfasilitasi sekolah dan kesejahteraan guru. Dan kedua, hubungan kepala sekolah dengan instansi lainnya, misalnya mempermudah atau mendapatkan informasi dengan sekolah lain. Contohnya menarik daya ketertarikan siswa yang tamat sehingga bisa masuk ke sekolah kita. Dan ketiga, hubungan sekolah dengan pemerintah desa setempat. Maksudnya ini membantu memfasilitasi setiap acara sekolah. Misalnya kan jika kita membutuhkan kursi dalam setiap acara kita seperti yang terjadi adanya pamitan-pamitan sekolah, kan kita menginginkan kursi atau tenda, jadi bisa kita dapatkan ke desa-desa. Terus keempat, kerjasama sekolah dengan polsek dan koramil. Kita ketahui dulu polsek ini merupakan suatu tugasnya ini keamanan. Jadi dengan adanya kerjasama ini bisa memberikan keamanan kepada sekolah-sekolah kita. Dan terakhir, hubungan yang baik dengan komite yang mampu menjadi perantara guru dengan orang tua siswa,
Sekian identifikasi aset politik kami. Terima kasih. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan dengan ini? Komplit. Komplit. Luar biasa. Baik. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan kita ini, kami mau menggarisbawahi kembali supaya lebih dalam pemahamannya bahwa aset ini maksudnya adalah bahwa hal itu menjadi modal kekuatan untuk memajukan sesuatu komunitas. Itu yang perlu saya garisbawahi. Aset berupa modal ya, bagaimana sesuatu itu bisa lebih maju, bisa lebih berkembang. Ya, jadi mungkin bisa diperdalam lagi pemahaman mengenai aset ini oleh Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu, anak-anak murid kami juga yang berkenan, orang tua siswa yang sudah juga turut hadir di sini, dan tokoh masyarakat atas partisipasinya. Untuk seterusnya besok juga kita masih lanjut untuk 3 aset lagi, aset fisik, aset lingkungan alam, dan aset finansial atau keuangan. Terima kasih Bapak Ibu, kembali saya sapa kita dalam bahasa Nias. Yahoo! Terima kasih. Saya sapa kita semua. Selamat pagi. Salam. Shalom. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan kemarin pada pertemuan kedua, bahwa ini adalah pertemuan ketiga kita dalam hal mengidentifikasi modal atau sumber daya di sekolah kita. Maka pada hari ini agenda yang akan kita laksanakan yaitu mengidentifikasi 3 dari 7 aset yang ada di komunitas kita, di sekolah kita, antara lain aset lingkungan alam, aset finansial, dan aset fisik. Nah, jadi saya perlu ingatkan kembali bahwa aset ini adalah segala sesuatu yang kita miliki, misalnya aset lingkungan alam, segala sesuatu yang kita miliki ya di sekitar kita ini yang bisa menjadi modal ya dalam pengembangan sekolah kita, dalam mendukung kegiatan pembelajaran, dalam mendukung kegiatan pendidikan di lingkungan di SMA Negeri 1 Lausa. Itu nanti yang akan kita coba berbagi satu sama lain dalam pertemuan ini. Demikian juga aset finansial. Kita coba identifikasi apa saja di sekolah kita ini yang menjadi modal kita untuk mengembangkan sekolah kita, mengembangkan pendidikan ya yang berhubungan dengan finansial. Silakan Bapak Ibu masuk ya. Dan seterusnya ini aset fisik. Yang apa modal kita di SMA 1 Lausa ini? Apa modal yang kita miliki di SMA 1 Lausa ini yang mendukung kegiatan pendidikan di sekolah kita ini? Ya, tentu ini nanti coba Bapak Ibu berbagi melalui post-it yang akan saya bagikan dengan ketentuan nanti post-it ini untuk warna stabilo itu ini kita isi dengan aset fisik, masing-masing harus mengisi. Untuk warna pinknya nanti identifikasi aset lingkungan alam. Lingkungan alam diisi di sini, apa aja aset lingkungan alam yang kita miliki. Dan terakhir aset finansial di warna kuning atau orange ini ya. Ya, itu ya. Stabilo ini ya. Stabilo, kuning dan pink. Oke. Saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dalam kesempatan ini. Kalau sudah jelas langsung saja nanti kita isi ya. Oke. 1
isi ya, sesuai dengan warna itu di sana ya. Gimana? Udah paham kalian anak-anak kami ini? Paham maksudnya? Aset finansial apa sumber keuangan? Kalau memang anak-anak kami nggak tahu, mungkin Bapak Ibu guru nanti tahu. Makanya kita kumpul semua pendapat di sini, ya. Diisi aja nanti. Nanti Bapak Ibu guru mungkin tahu. Kalau ada dana komite misalnya, isi dana komite. Kalau nggak ada, berarti nggak ada sumber daya finansial dari uang komite, kan gitu. Bapak Ibu guru mungkin tahu, kalian nggak tahu. Makanya kita kumpul ini, siswa dan Bapak Ibu guru, apa yang kita tahu saling berbagi di ruang pertemuan ini. Bagi yang sudah siap boleh langsung tempel ke apa ya? Ditempel langsung ke kertas manila di atas. Oke, silakan diisi. Sudah ya, langsung sesuai warna ya di sini ya. Aset fisik itu ya ditempelkan ditulis di warna stabilo, tempelkan nanti di sini. Yang stabilo di sini, yang warna pinknya di sini, warna kuning nanti di sini. Sejenis makanan ringan. Ya langsung aja isi ada apa aset. Salah satu aset fisik dalam itu Pak kira-kira. Ya aset fisik itu misalnya kita memiliki gedung, ya. Bukan alam itu maksudnya. Fisik bukan yang lain. Aset iya di lingkungan sekolah gedung, sertifikat sekolah, kita punya lab, kita punya komputer sebanyak berapa misalnya, kalau tahu jumlahnya isi aja. Itu jadi modal kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Itu ke lingkungan alam. Misal termasuk pondok kalau ada lah ya. Iya. Kalau iya, misalkan pondok sampai sekali ya. Kalau ada. Kalau ada di mana ada pondok? Enggak ada alam itu Pak. Alam. Berapa pondok? Barangkali itu udah asli fisik. Tapi tumbuhan ini Oh, bisa bagian alamnya. pohon lagi bisa. Kasihan ya. Kantin juga termasuk aset Bu ya? Kantin. Bisa lah karena ini biologi. misura balik tenan yo po kacing na ko misura supun nila ini.
kita kan jelas diskusi. jelas nggak salah hanya itu Modal manusia Pak, yang itulah lagi Diskusi Pak. berarti. Udah manusia udah selesai kemarin. Jadi itu tuh. Sumber daya manusia sudah selesai kemarin. Hari ini tinggal ini. Lingkungan alam, finansial. Iya, termasuk sumur Bu. Itu kan termasuk aset sekolah, sumur. Sumur. Bisa. Ah. Aset fisik itu. Iya. Atau sumber apa? Sumber air itu lingkungan. Emangnya yang menggali kemarin itu gratis rupanya. Waktu digali itu kemarin gratis rupanya itu. Beda. Tapi kan adanya kan di alam. Tidak gratis, tapi adanya pohon juga hanya di sini dan gimana kalau sekitar Di luar juga boleh. Yang bisa kita miliki bersama kan lingkungan alam di sekitar kita ini kan ada aset yang milik bersama dia. Udara, laut itu milik bersama, pantai ya. Itu jadi aset kita. Udara yang sejuk, bebas dari polusi. Jadi Bapak Ibu kalau ini diidentifikasi dengan secara mendalam sebenarnya akan sangat berpengaruh sekali dalam pengembangan sekolah. Ya termasuk aset-aset yang kemarin kita bahas. Kalau secara mendalam kita No, apa dia nasa? Ada mana kita? Apa dia nasa? ada sangat besar sekali manfaatnya untuk kegiatan pendidikan di sekolah kita ini. Gedung sekolah bisa lebih spesifik lagi. Nggak usah banyak-banyak pun, satu-satu saja pun setiap apa boleh, nggak apa-apa. Dalam bos ya. Pohonan tuh menjadi alam. Pohonan itu alam. Jadi aja bilang tempelkan dia Pak. Kalau aset finansial Mall, BOP. Iya, aset finansial untuk murid termasuk untuk murid. PIP bisa, beasiswa murid. PIP termasuk aset untuk murid ya. Oke ya. Stabilo tadi di sini loh. Iuran juga kan besar tadi yang nggak apa-apa. Ya. Ya, oke. Ben, utang yo, Ben. Finansial udah nggak apa-apa.
Nggak usah. Komentar kenapa saya bohong. Anak itu ngaruhi tadi lingkungan anak. Warnanya sih mani Bila konsentrasi wanura ya. Oke, aku siap-siap. Petunjuk dia pergi bawa Yuki. Tengok warna kartunia. Pasal tapi waduh ya kan nih. Bapak bawa warna kan? Mari mama alif kok mak mau jadi main. Iya kan? Beda deh beda. Sama-sama logo bawang tanah jadi. Biar ada corak. Jadi nama hilang tuh pink dikasih. Bang lo tuh suka balem. Kalau main pas karena. Udah perjelas kayak Yupi wae sahabat wae. Udah perjelas wae belum kayak Yupi. Yupi ya. Yupi. Ya hijau fisik. Ya. Iya. Pink lingkungan alam. Kuning finansial. Di mana aku? Lah bisa kami petunjuk ke siswa tadi apa kita masuk ikuti. Dengan mana ada ikuti main? Ai, noto mali tuh. Jelas gue. Iya, jelas gue. Terlalu praktiknya keterangan. Naik kok cuma satu nih. Dari praktikal raya. Ya benar ya, saya udah kedua. Gerindra. Ada hadiah, udah benar. Presentasi kenapa? Loe, kalian tanya masuk, tak setujui atau tidak? Baik, padahal terjadi perdebatan. Diskusi terbaru. Mati ya. Nah, ini model yang kemarin kita buatkan kelompok. Tapi karena kecepatan waktu memang kalau presentasi kenapa kemarin. Manali Manali semua memang ada beli Mana di jawaban transfer? Tidak jawaban Emosi atau emosion. Tanya si Sogi masuk tadi, gue ngerti dia pak. Gue bawa masuk finansial. Gue mau minta finansial. Dana pensiun lagi. Ya kalau usaha ya. Baik, saya rasa sudah semua ya. Oh satu lagi Pak itu ya. Yang pertama diskusi. Oke, sudah ya. Kita coba. Banyak yang benar ini ada pink-pinknya. Saya baca ya untuk menjadi bahan diskusi kita kemudian. Untuk identifikasi aset lingkungan alam,
ada pepohonan, ada udara. Maka kita ini ya, itu jadi aset ya. Iya. Udara dan kenapa? Udara barangkali kalau kita bandingkan dengan kota besar, udara yang sejuk mungkin di sini ya, dengan tempat mungkin sejuk ya. Udara yang sejuk membuat proses pembelajaran kita di sini Nyaman. jadi nyaman. Ya. Ada pepohonan, mungkin pepohonan di sekitar lingkungan kita ini jadi aset. Tidak mesti kita membeli peralatan-peralatan lab yang berhubungan dengan lab IPA, lab biologi ya, yang harus ada peralatan yang harus dibeli dari pabrik. Tapi dengan ada langsung pepohonan di sekitar kita bisa menjadi tempat praktek langsung. Misalnya Bapak Ibu guru yang mengajar biologi. Jadi itu jadi aset sebenarnya yang harus kita sadari, Bapak Ibu guru. Ya, ini aset ya. Sepakat kita ini ya, pepohonan dan udara ya. Oke. Ada aset lingkungan alam lagi, pohon mahoni. Barangkali sudah kali bisa ini. Lanjut. Ada air. Ada lingkungan yang strategis. Saya siapa punya tadi ini? Lingkungan yang strategis. Mana kira-kira penjelasannya Pak? Iya. Lingkungan yang strategis ini termasuk itu karena di sini lokasi kita itu terlalu jauh dari kebisingan. Oke. Ditambah lagi yang dekat dengan laut sehingga angin itu bisa membuat kita menjadi segar ketika kita melakukan proses belajar mengajar. Kita cobakan tempat-tempat yang tidak strategis. Ya, misalkan di kota-kota yang terbesar, cuacanya kalau tidak ada pakai AC atau kalau seandainya siswa dan siswinya di dalam itu yang bertingkat-tingkat itu bisa panasnya luar biasa sehingga tidak nyaman dalam proses belajar dan mengajar. Nah, sehingga di sini kita tempat yang strategis itu akan menjadi aset lingkungan alam yang sangat-sangat bagus sekali. Bolehkah kalau kita jadikan dua bagian lingkungan strategi yang Bapak maksud itu dari yang Bapak sampaikan ya? Lingkungan yang maksudnya lingkungan strategis pertama lingkungan yang sejuk, iya, termasuk terjangkau dari hal-hal kebisingan, dan kedua lingkungan yang aman dari kebisingan dari keramaian. Oke, jadi tiga ini ya. Saya tambahkan lingkungan yang sejuk dan jauh dari keramaian. Kebisingan. Ya keramaian. Sama. Bisa. Oke Pak ya. Sumber air ya. Sumber air juga jadi apa ya? Misalnya untuk supaya sanitasi di sekolah kita ini, kebersihan di sekolah kita ini terjamin. Sanitasi, benarkah sanitasi sumber air kita di sini sudah cukup jadi aset sebenarnya di sini? Sumber air bisa dikatakan 50% Pak. Kayaknya belum saya rasa ya Pak. Belum 50% ya. Ada memang sumber air tapi akses air itu ke sekolah kita belum. Nah ini mungkin jadi bahan bagi kita di masa dengan identifikasi ini bahan bagi kita untuk bagaimana kita beraksi rencana yang harus kita lakukan agar sumber air yang sudah ada di lingkungan ini bisa menjadi benar-benar aset kita, bisa teraliri di lingkungan kita. Ini jadi mungkin pembahasan lainnya. Berikut ada sumur bor, ada taman kelas. Ini aset kita, taman kelas. Taman kelas juga mungkin bermanfaat sekali untuk proses pembelajaran yang seringkali membosankan belajar di kelas. Bagaimana kita coba ajar murid belajar di luar taman. Ya. Bapak Ibu memanfaatkan aset ini sebenarnya di taman. Ya. Sumur bor, ada sumur bor ya, ini aset kita juga. Siapa punya tadi ya? Dijen. Pak Iya, Cita. saya. Oke, sumber air. Jadi tadi tujuannya mungkin untuk persoalan sanitasi ya, dengan adanya sumur bor. Aset lingkungan alam lagi. Pohon, pegunungan, pantai, laut, sungai, udara, jalan raya. Ini punya siapa tadi? Agus. Oke, saya baca sekali lagi, silakan dikomentari Bapak Ibu nanti. Ada pohon, ada pegunungan, pantai, laut, sungai, udara, jalan raya. Nggak ada itu. Oh. Yang dari sini yang
apa yang saya setujui karena saya juga buat jalan raya. Itu juga merupakan aset untuk bidang olahraga. Untuk lari jarak dekat, lari jarak jauh. Tapi harus tetap dijaga safety-nya, Pak ya. Ya. Artinya ada peluang kepada anak-anak untuk melakukan lari jarak pendek. Oke. Makanya itu saja termasuk jalan. Pas ya. Kayaknya ini satu orang sudah mencakup semua ini. Sudah mencakup semua yang ya. Oke, lanjut next. Identifikasi aset fisik ruangan kelas. Ini aset fisik ruangan kelas. Harusnya di sana ya. Gedung perpustakaan. Oke, aset lingkungan alam. Kolam renang desa. Ya. Gereja. Mana alam lagi? Tidak termasuk, tidak campur sari. Tidak termasuk. Bang. Itu masuk fisik sebenarnya di sana. Fisik. Ada sih di bawah pegunungan, pepohonan dan sungai. Mau masuk lagi bakal. Oke, lanjut, ada sungai. Aset lingkungan alam, ada pohon tumbuhan sudah ada di Ya, kali mau ditampung mana Pak Agus. ada kolam renang, pemandian umum. Lain di kesempatan tuh. Padahal BKW yang ada di lingkungan sekolah nggak menurut begitu. Jalan raya, lapangan sekolah, lingkungan alam kayak ini. Aset lingkungan alam kayak ini, jalan raya dan lapangan sekolah. Kalau lapangan sekolah termasuk fisik itu. Gimana ini Pak Ibu? Kita pindahkan ke Ya, lingkungan Jalan raya juga Fisik. Fisik itu kalau lapangan sekolah. Oke, barangkali sudah selesai. Kalau mau ada diskusi nanti kita diskusikan di akhir semua mengenai semua ini. Aset finansial, ada iuran yang digunakan untuk sumbangan, iuran yang digunakan untuk sumbangan dari siswa ya. Oke, sip. Saya sepakat dengan itu. Aset finansial ada BOS, ada BOP, ada PIP. Termasuk ya. Artinya di sini kalau kita jadi identifikasi sekolah kita ini punya sumber daya, punya modal misalnya dari BOS. Jadi kalau ada kebutuhan bisa dibantu oleh dana BOS, tapi ada tertuju list penggunaannya ya, di mana sasarannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh sekolah. BOS, PIP, OSIS. Ini ada OSIS ya? Dana OSIS ada? Ada. Hah? Ada dari sekolah. Dana BOS juga sih. Dana BOS juga ya? Dana gratis. Ya, artinya nggak ada yang tidak ada pungutan. Siswa yang membayar dana OSISnya ya. BOS, BOP semua sama semua daya. Identifikasi lingkungan alam lagi. Pantai, sungai, kenapa di sini? Salah kamar. Salah kamar. Oh, adek, ini ada yang menarik ini saya lihat. Ada katanya kooperasi sekolah. Tidak ada. Yang sebenarnya itu ada. Yang sebenarnya ada. Cuma itu sebagai bahan pertimbangan sama kita juga. Di masa yang akan datang. Itu dia. Bapak apa tadi itu? Ini adalah kita mau jadi rencana. Iya. Bagaimana supaya ada kooperasi sekolah Salah terus Pak. Tapi itu memang hal wajar. Makanya menarik sebenarnya ini. Sorry, Kita melakukan ini. Membahas aset sekolah ini. Oke, selesai identifikasi. Ada 3 yang saya tangkap dari aset finansial kita ini. BOS, PIP, BOP. Dan termasuk rencana tadi. Rencana kooperasi iuran tadi. SKPJ harus mengintervensi Iuran juga. Iuran sosial ya. Iuran sosial siswa. Kolektor Hanya kolektor ya. Enggak termasuk. Mana tahu lau menang itu sama. Digunakan sebagai kolektor. Kita tulis. Baru akhir bulan deh. Mana tahu di identifikasi saya. Kolektan. Itu kebetulan. Oh, ini ada aset finansial BOS, BOP, PIP dan kolektan. Sumber uang sekolah. Ya, barangkali dari sumber. Tapi mungkin kita manfaatkan
Jadi kalau ada yang memimpin kebaktian di sekolah kita jadikan sebagai Apa itu? sumber untuk David. semacam apa ya? Transportasi amal kepada yang memimpin kebaktian di sekolah kita. Itu aset ya, modal ya. Aset, identifikasi aset fisik. Ada ruangan, bangunan dan lahan. Ruangan tapi kurang spesifik ya. Menarik yang bagus ini lebih spesifik. Ruangan apa saja? Ruangannya berapa banyak? Ya. Ada bangunan. Ruangan sama bangunan sama saya. Sama. Ada lahan ya. Lahannya apa? Lahannya apa? Lahan. Tidak spesifik. Siapa punya tadi lahan ini? Yang pertama ini. Lahan. Nah, bagaimana penjelasan mengenai lahan ini? Ibu Amatir lagi menyorot juga ini. Oke, silakan. Lanjut Oke, aja. lanjut. Lahan mungkin yang maksud di sini. Ada yang kosong. Kalau saya apa ya? Ada yang kosong. Artinya suatu saat ada pembangunan di SMA ini, lahan masih tersedia. Nggak repot kita cari lahan. Di belakang sana masih ada lahan kosong kita di sana. Misalnya pemerintah mau bilang, saya mau bangun kolam renang di sini, saya mau bangun gor di sini. Ada lahan? Ada. Itu asli, kita harus tahu. Atau pertanian? Iya, lahan praktek, pertanian. Silakan, banyak lah. Ya, Benar kalau sih. aset fisik. Gedung sekolah, kantor guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan toilet. Nah, ini kita harapkan lebih spesifik. Lebih spesifiknya lagi, ada jumlahnya, berapa ruang kelas, berapa ruang gurunya. Ya? Oke. Oke, lanjut. Gedung SMA tempat parkir. Oh, ini lagi menarik. Tempat parkir, ruang gudang, dan ruang BK. Ya, itu termasuk aset yang memang sangat-sangat bagus. Oh, siap. Next. Sebenarnya kalau saya lihat ruang BK sebenarnya belum dibangun pemerintah, tapi ada kita memanfaatkan, tapi ada kan? Ya, memanfaatkan yang sudah ada. Tapi ada sebenarnya kalau saya ditanya oleh pemerintah ada ruang BK ada. Ada lagi Pak Guru. Mudah-mudahan ada. Gedung SMA tempat parkir. Langsung gedung perpustakaan, kantin sekolah. Ya, gedung KS. Kantin sekolah. Berapa banyak kantin sekolah? Satu. Ini dua. Kayaknya kantin sekolah yang masih di dalam komplek ini bukan satu. Cuma yang di gede-gede Pak. Itu kan di luar kompleks sekolah. Nah, masalahnya kantin sekolah itu milik siapa? Nah, ini nama bos gaji guru yuk, gaji guru. Jangan danci. Sertifikasi guru, iuran, masuk aset finansial. Tapi bukan aset sekolah itu saya rasa. Aset pribadi. Ada pertanyaan Pak. Tadi termasuk kantin, termasuk kantin itu apakah itu termasuk aset sekolah Pak? Apakah sekolah yang mengelola atau individual? Kalau individual ya nggak mungkin termasuk aset sekolah. Enggak, pemahamannya saya rasa begini Pak. Anak-anak ini aman di dalam sekolah ini ketika ada kantin, walaupun yang mengelola adalah dan memang bukan aset sekolah. Bisa jadi ke depan ada kantin posisi, bisa aja kekoperan sekolah kan. Iya, tapi kita identifikasi ini bagaimana kenyamanan murid dengan ada kantin di sekolah walaupun yang mengelolanya bukan sekolah. Artinya murid-murid siswa bisa nyaman, tidak harus keluar dengan waktu yang terbatas 15 menit istirahat, tidak harus keluar. Barangkali itu menjadi aset ya, walaupun bukan kita pengelola. Lapangan futsal, lapangan basket, jaringan wifi, oh ini benar ini aset fisik ini ya, jaringan wifi ya. Ini keunggulan kita. Beranjak dari jaringan wifi ini, kita berpikir bagaimana menyelenggarakan pembelajaran secara offline bisa. Ya, bisa. Oke. Kalau jelas aset lapangan sekolah, lapangan voli, basket, bola, sudah. Gedung sekolah sudah sama semua. Mobiler dan sertifikat tanah. Mobiler sertifikat tanah menjadi aset fisik. Ya. Sertifikat tanah ini dokumen saya rasa. Ya, tapi kan termasuk aset itu.
Kalau nggak ada itu buat digusur kita di sini. Termasuk aset itu. Yang asetnya apa? Sertifikat tanah ini aset apa yang dimiliki dengan ada sertifikat tanah? Apa aset kita? Tanah, lahan. Iya, sudah ada padilah. Kalau sertifikat semacam dokumen saja itu. Surat penjualan. Oke? Jalan raya lapangan sekolah. Identifikasi aset fisik, ruang kelas sama dengan yang di atas, tempat parkir, lapangan voli, ruang lab, dan barangkali sudah selesai. Ada kira-kira yang bisa kita diskusikan lagi Bapak Ibu dan anak-anak kami juga setelah kita melakukan identifikasi. Oke, karena kurasa sudah mantap, tidak ada yang perlu kita diskusikan, maka kami dari calon guru penggerak Pasif ini kami akan buat dalam jadikan satu video dari ketiga pertemuan kita sebelumnya, dan juga nanti mungkin kami akan tempelkan di mana sebagai bahan bacaan kita supaya kita mengenali kekuatan yang kita miliki, aset yang kita miliki untuk pengembangan sekolah kita, untuk mendukung pembelajaran yang kita lakukan. Ya, jadi siswa-siswi kami juga bisa memanfaatkan aset-aset yang sudah kita identifikasi ini. Tentu secara koordinasi, komunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan pimpinan sekolah. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian dalam rangkaian kegiatan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah untuk pengembangan sekolah. Ya, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Tidak ada balasan dari kami, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa membalaskan kepada Bapak dalam pekerjaan, dalam cita-cita anak-anak kami juga di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya sapa kita kembali dalam bahasa Indonesia. Salam.